Pseudomonas sp yang ada di pucah madu dan bioratu sebagai salah satu bahan aktifnya, sangat banyak manfaatnya bagi pertumbuhan tanaman. Seperti, mampu mendegradasi berbagai jenis polutan, termasuk hidrokarbon, residu pestisida kimia, dan residu bahan kimia berbahaya lainnya di tanah. Juga dapat digunakan sebagai biopestisida yang efektif dalam pertanian, mengendalikan hama tanpa merusak lingkungan. Ini aplikasi pucak madunya bagaimana ini kemarin, Pak? Kalau aplikasi puncak madu, ini apa kalau masalah Kemarin dikocor ya pucak madunya ya? Kocor, difermentasi terus dikocor gitu ya. Setelah itu emang berkurang ibaratnya layu-layunya itu. Oh, jadi tidak banyak yang layu gitu ya. Bisa dikatakan pucak madu mengatasi layu bisa nggak? Kalau kita menyampaikan seperti itu. Kalau puncak bisa, Pak. Soalnya gini ya, Pak. Sebelum saya pakai puncak madu, tanjang itu Ya, Pak, penyulamannya banyak sebelum menggunakan pucak madu. Ya. Setelah pakai pupuk puncak madu, matur nuwun. Berkurang. Pseudomonas sp dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, seperti sebagai bakteri pelarut sulfat, yang biasa disebut BPS, untuk menormalisasi keasaman tanah. Tanah di Indonesia banyak mengandung senyawa pirit, di mana apabila teroksidasi, akan menghasilkan asam sulfat. Dengan adanya Pseudomonas sp, maka senyawa pirit tersebut tidak akan membentuk asam sulfat, sehingga tanah tidak bertambah asam, akan tetapi tanah akan mendekati normal, atau pH tanah mendekati 7. Atau dapat dikatakan bahwa Pseudomonas sp mereduksi asam sulfat. Untuk itu kami aplikasikan pucah madu, dengan maksud untuk menaikkan pH tanah. Di mana pH tanah sebelum dikocor pucah madu, kami ukur terlebih dahulu. Ini pH-nya ini di angka 4,2. 8 hari kemudian, kami ukur kembali pH tanahnya, dan kami dapatkan pH di angka 6. Itu berarti keasaman tanah sudah terbaiki, dengan pH mendekati 7. Pseudomonas juga sebagai bakteri pelarut fosfat. Unsur hara fosfat tidak dapat langsung dijerat oleh tanaman, tetapi harus diproses dahulu, dengan bantuan bakteri pelarut fosfat, yang memiliki enzim fosfatase. Enzim tersebut yang merubah fosfat tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman. Saya jelaskan dengan animasi berikut ini, yaitu Pseudomonas sp memakan unsur fosfat belum tersedia dan kemudian melepaskan kembali sudah dalam bentuk fosfat tersedia. Saat berada di dalam perut Pseudomonas itulah fosfat terjadi biosintesis dengan enzim fosfatase. Kemudian hasil biosintesis tersebut baru bisa dijerat oleh akar. Apa yang terjadi apabila di tanah kurang populasi bakteri pelarut fosfat? Maka unsur fosfat tersebut akan tetap tersimpan di tanah atau hilang tercuci saat diguyur hujan dan hilang ke saluran air. Peristiwa inilah yang membuat biaya usaha tani menjadi tinggi saat ini karena dosis pupuk yang tinggi, akan tetapi produktivitas tidak meningkat karena nutrisi banyak yang hilang tercuci atau tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Semoga dengan penyampaian video ini dapat memberikan pengertian kepada sedulur tani setanah air akan pentingnya peranan mikroba tanah sebagai bagian dari sarana produksi budidaya tanaman untuk tercapai swasembada pangan. Terima kasih.